Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan makalah tentang Foodimu yang akan disampaikan oleh Saudari Halipah. Pada Saudari Halipah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halipah Nur Ajijah. Di sini saya perwakilan kelompok 3 dalam mata kuliah PTI di kelas J2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam bentuk makalah dengan judul Laporan Implementasi Proyek Rekrutmen dan Pendamping Bisnis Digital Foodimu pada UMKM Makanan Samarinda. Langsung saja kita masuk ke materinya. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Halipah Nur Ajijah, kedua ada Dewi Dahlia, ketiga ada Fandi Oktadiansyah, keempat ada Faisal, kelima Citralia Januarti, keenam Jaina Maulida. Oke, di sini ada kata pengantar, daftar isi. Kita langsung masuk ke pembahasan di bab 2, yaitu tinjauan teori terkait teori konsep e-business. Nah, pengertian dari e-business ini adalah penggunaan internet dan teknologi informasi untuk dapat mendukung e-commerce. Nah, komunikasi perusahaan dan proses bisnis web, di mana keduanya berada di dalam suatu jaringan perusahaan untuk memfasilitasi pelanggan dan rekan bisnis. Oke, mohon maaf. Oke, itu tadi penjelasan sedikit tentang e-bisnis. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu segmentasi konsumen, yang artinya sebuah strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok yang berbeda. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya dikumpulkan berdasarkan sifat-sifat pelanggan, misalnya kebutuhan dan perilaku konsumen mereka. Lanjut, pada poin ketiga ada value proposisi, yang artinya suatu nilai yang digunakan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produk. Nah, hal itu dapat ditunjukkan melalui pernyataan yang mengajak calon pelanggan menggunakan produk atau layanannya. Keempat, di sini ada channel, yang artinya cara, media antarmuka perusahaan dengan pelanggan. Nah, bisa dikatakan juga channel ini perantara di mana pelanggan atau calon mengenal, mencoba, dan mengevaluasi value proposition dari layanan atau produk perusahaan. Kemudian ada customer relationship. Di sini artinya adalah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Di sini juga ada fungsi dari customer relationship, peningkatan penjualan, mendapatkan peluang lebih banyak, biaya lebih rendah, kemudian peningkatan kepuasan pelanggan, fleksibilitas yang lebih besar, skala ekonomi, dan peningkatan fungsi back office. Nah, kita lanjut ke materi menu merchant. Menu adalah daftar makanan yang ditampilkan dan umumnya dilengkapi dengan gambar dan harga untuk menarik pelanggan serta bisa memberikan nilai terhadap makanan yang ditawarkan. Nah, menu ini ada banyak macamnya, contohnya saja makanan ringan, makanan berat, minuman panas, dingin, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ada promosi. Nah, promosi ini upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Tujuan promosi sendiri di sini ada 7 poin. Teman-teman bisa melihat ada menyebarkan informasi, mendapatkan kenaikan penjualan, mendapatkan pelanggan baru, menjaga kestabilan, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, membentuk citra produk di mata konsumen, dan mengubah tingkah laku dan pendapatan konsumen. Kemudian cara promosi ini sendiri ada banyak caranya ya, teman-teman bisa melalui email, SMS, pembicaraan, iklan, media sosial, dan website. Pada poin ke-10 ini ada konsep food sanitation. Diartikan sebagai upaya menciptakan dan memelihara kondisi yang sehat dalam menyediakan makanan yang sehat. Pada saat diproses, disiapkan, diperdagangkan, dan dijual dalam lingkungan yang bersih untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme, penyebab
penyakit bawaan makanan agar tetap aman untuk dikonsumsi. Kemudian di sini ada konsep halal yang artinya dalam suatu usaha itu harus mempunyai yang namanya sertifikat halal untuk memberikan jaminan agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk, barang, atau jasa yang tidak halal sehingga tidak terkena dosa. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3, implementasi. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat laporan dengan jumlah merchant 3, dan saya akan menjelaskan 1 dari 3 merchant tersebut, yang mana merchant ini sudah lolos dan terverifikasi pada aplikasi Foodimu dan Foodimu Merchant. Nah, di sini profil merchant 1 yaitu warung ayam. Ini sudah mewawancarai owner dari warung ini dan didapatkan informasi seperti yang akan saya jelaskan. Nah, di sini owner mengatakan konsumen dari warung ini tuh random, ada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Rata-rata sejauh ini promosi adalah warga sekitar. Jadi kebanyakan ibu-ibu dan para remaja yang mencobanya. Jenis kelaminnya pun ada wanita dan laki-laki. Nah, value proposisinya juga owner mengatakan kelebihan produk makanan memiliki cita rasa yang enak dan harga yang terjangkau. Untuk channel sendiri, owner mengatakan pemasaran dengan media sosial pribadi Instagram, Facebook, dan WhatsApp sangat membantu dan mudah diakses, sehingga memudahkan konsumen untuk melihat promosi yang ditawarkan. Pada bagian customer relationship, owner mengatakan media sosial dan informasi dari mulut ke mulut para konsumen, terutama karyawan perkantoran terdekat. Nah, untuk menu merchant sendiri, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali menunya yang bisa dipesan di warung ini. Ada paket ayam oke, geprek original, geprek sambal jeruk, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada 2 menu tambahan baru yang menggugah selera pembeli. Yang pertama ada nasi kulit daun jeruk, yang kedua juga ada ayam geprek nasi daun jeruk. Promosi sendiri di sini teman-teman bisa lihat kelompok kami terterakan foto dari warung ayam. Nah, ini dia ayam yang dijual kepada konsumen. Selanjutnya pada food sanitation, owner mengatakan terjamin kebersihannya dan kesehatannya karena setiap akan memasak bahan makanan dicuci dengan baik serta selalu menggunakan bahan makanan yang baru dan segar. Nah, untuk surat BPOM-nya sendiri belum ada, surat izin usahanya juga belum ada. Nah, pada konsep halal, owner mengatakan juga belum mengurus sertifikat halal, tetapi owner mengatakan di sini dijamin makanan halal dan amannya, sehingga kami sebagai mahasiswa memberikan saran kepada owner untuk segera mengurus surat izin usaha, surat BPOM, dan surat halal, guna mendapat keyakinan dari masyarakat sekitar atau konsumen untuk mengkonsumsi produk dari usaha ini dengan aman, seperti itu. Nah, ini ada dokumentasi observasinya. Kemudian pada merchant kedua ini kami terterakan warung makan yang memproduksi kue. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warung ini menjual kue basah, kue ulang tahun, kue kering juga ada, kemudian puding, salad, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini ada dokumentasi observasi pada merchant kedua. Nah, ini merchant 3, kami terterakan warung minuman. Karena tadi 2 merchant di atas sudah makanan, ini kami terterakan merchant minuman. Teman-teman bisa baca di sini ada menu merchant. Nah, ini menu merchantnya. Ada green tea, Thai tea, milk tea, dan lain sebagainya. Kemudian ini promosinya. Kemudian, nah ini juga ada dokumentasi observasi. Nah, itu tadi 3 merchant yang sudah kami loloskan atau verifikasikan di aplikasi Foodimu dan Foodimu Merchant. Nah, terakhir ini ada penutup, saya bacakan untuk kesimpulan. Menjadi seorang pengusaha tidaklah mudah, akan sangat banyak rintangan untuk menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Sukses bukanlah hal yang instan. Dari pengalaman ini pelajaran penting yang dapat diteladani, yaitu sebagai wirausahawan sejati adalah jeli melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikiran positif, dan berani mengambil resiko.
Mental dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini. Wirausaha adalah penyokong utama kebangkitan ekonomi suatu negara. Semakin banyak jumlah wirausaha dalam suatu negara, semakin besar potensi negara tersebut untuk menjadi negara maju. Untuk saran, penulis sangat mengharapkan sekali adanya kritik dan saran untuk menyempurnakan laporan ini. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan makalah oleh kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.